Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pembahasan latihan yang kedua. Oke, kemarin ada 10 soal ya yang akan kita bahas. Di latihan 2 kemarin, kita langsung aja bahas untuk nomor soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalimat matematika yang benar untuk gambar berikut adalah yang harus kalian lihat jika ada garis bilangan terlebih dahulu, lihat garis bilangan yang pertama. Dari 0 ke sebelah kiri, berarti nanti berapa ruas ini? Tinggal dilihat nih. 1, 2, 3, 4 ke arah kiri berarti negatif 4. Kita udah punya berarti di awal negatif 4. Dilanjutkan lagi. Terus kemana ini? Dari sini negatif 4. Dia bergerak ke kanan. Berapa langkah dia? Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ke kanan 11. Berarti ke kanan ditambah 11. Berapa hasilnya? Lihat dari 0. Berapa? Di sini berhenti di 7. Berarti negatif 4 tambah 11 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba? Di dalam permukaan laut dia 8 meter. Di atas permukaan laut dia 20 meter. Berarti tinggi keseluruhan berapa? Ya, tinggal dijumlahkan. 20 meter ditambah dengan 8 meter. Jadi jawabannya adalah 28 meter. Lanjut, nomor 3. Kalimat matematika yang merupakan sifat komutatif pada operasi perkalian. Nah, kalian harus ingat apa saja sifat-sifat yang ada pada operasi perkalian. Ada distributif, ada komutatif, ada asosiatif. Nah, di sini kita fokus pada sifat komutatif. Komutatif pada perkalian itu berlaku jika A kali B berarti nilainya sama dengan B kali A. Ya, ini kuncinya sifat komutatif. Komutatif atau apa? Pertukaran, itu gampangnya. Dari sini yang mana jawabannya? Apakah ini betul? Salah. Yang B. Negatif 35 tambah 76 tambah 24. Nah, ini juga kurang tepat. Yang benar adalah 89 kali 21. Hasilnya sama dengan 21 kali 89. Oke, tidak ada masalah kayaknya. Nomor 4 ya. Nomor 4. Urutan bilangan bulat dari yang nilainya terkecil hingga yang terbesar. Yang terkecil. Nah, kini supaya mudah, kalian buat dulu garis bilangannya. Yang terkecil berarti ingat pada garis bilangan bilangan bulat terdiri dari 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Di sini semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Itu kuncinya. Berarti di sini dari yang terkecil yang sebelah kiri. Kemudian ke kanan, maka nilainya semakin besar. Yang mana jawabannya? Apakah benar yang A? Negatif 1, 3, negatif 5. Nah, yang membuat salah adalah negatif 5-nya. Berarti A tidak tepat. Yang B, negatif 3, sini, terus 0, terus 2. Dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah yang B. Sudah bisa dipastikan untuk yang C dan yang D pasti salah. Yang C salahnya di mana? Dari
besar ke negatif 3 kecil, terus ke besar lagi. Salah jadinya. Yang D salahnya di mana? 2, 3 dari kecil ke besar. Kenapa ada negatif 6? Semakin kecil ya. Jadi jawabannya tadi sudah B ya. Lanjut kita ke nomor 5. Bentuk sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Nah, sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan itu berlaku apa? Ya, pengelompokan. Ada A ditambah B, kemudian ditambah C, nilainya akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang mana yang berlaku sifat asosiatif dari option A, B, C, dan D? Apakah yang A? Negatif 102 ditambah 79 sama dengan 79 ditambah negatif 102. Benar atau salah? Ya, salah. Kenapa salah? Karena ini sifat apa? Sifat komutatif, bukan asosiatif. Lanjut, yang B. 23 ditambah 19 ditambah negatif 44 nilainya sama dengan 23 ditambah 19 ditambah negatif 44. Kalau misalkan ini kita masukkan A, 23, B, ini C-nya. Berarti ini A-nya, B-nya, C-nya. Dia akan berlaku A tambah B, ikutin, ditambah C. Sama dengan ini yang dalam kurung yang mana? Ya, B tambah C. Berarti yang B ini merupakan sifat asosiatif. Nah, yang C, bagaimana dengan yang C? 18 ditambah 74 kali 15. Apakah benar? Salah. 18 ditambah 74 dikali 15. Apakah benar? Sifat apa yang berlaku? Ini sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. Jadi, nomor 5 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 6. Sarah bekerja di sebuah kantor berlantai 25. Nah, di sini kalau ada soal cerita, kalian buat coret-coretan dulu. Misalnya boleh deh pakai diketahui. Lantainya ada 25 lantai di atas tanah. Berarti 25 lantai di atas tanah. Kemudian 3 lantai di bawah tanah. Underground istilah kerennya ya. Awalnya Sarah ada di lift lantai 5. Nah, Sarah berada di lantai 5. Setelah mengantarkan barang, dia kemudian turun 7 lantai untuk mengantarkan barang. Setelah mengantarkan barang, ia harus naik lagi 15 lantai. Setelah turun, kemudian dia naik 15 lantai. Pertanyaannya, di lantai berapakah Sarah memberi laporan? Lantai berapa? Sarah memberi laporan. Oke. Langsung kita jawab. Jadi, dari soal cerita, kita buat ke kalimat matematika. Awalnya Sarah berada di lantai berapa? 5. Berarti 5, kemudian dia turun. Turun berarti dia akan bernilai negatif. Kemudian dia naik lagi, nilai dia akan bernilai positif. Tambah 15. Yang mana duluan yang dikerjakan? Pasti mengerjakannya dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. 5 kita kurangkan dengan 7. Berapa hasilnya? Ya, betul sekali. Negatif 2.
kemudian ditambah dengan 15. Berapa hasilnya? Sama dengan 13. Jadi, Sarah memberi laporan di lantai berapa? 13. Jadi jawabannya adalah A. Cukup mudah ya. Ibu lanjutkan. Nomor 7. Nah, ini juga sudah tadi. Perhatikan gambar. Kalimat matematika yang benar untuk gambar berikut adalah, ingat, kita kalau ada soal seperti ini, lihat panahnya duluan. Dari 0 ke sebelah mana? Dari 0 ke kanan. Berapa langkah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya pada tahap pertama ini kalian bisa menentukannya benar. Boleh langsung lihat, oh 6. Nah, pada langkah yang kedua ini jangan sampai salah. Setelah itu dilihat dia apakah ke kanan atau ke kiri. Jangan langsung lihat, biasanya terkecoh, oh di sini negatif 4. Langsung negatif 4 ditambah negatif 4. Nah, itu bisa jadi salah. Tapi ingat, di sini dia dari 6, dia bergeser ke kiri. Berapa langkah nih? 1, 2, ini harus dihitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sampai dia berhenti. Berarti ke kiri. Ke kiri berarti apa? Dikurang 10. Maka hasilnya berapa? Lihat di sini, ini hasilnya. Ini tadi 6. Kemudian ke kiri berarti negatif 10. Hasilnya berapa? Dari 0 ke kiri berarti negatif 4. Berarti 6 dikurang 10 sama dengan negatif 4. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Lanjut di soal nomor 8. Nah, ini gampang sebetulnya. Karena kalian di kelas pasti akan menemukan soal-soal seperti ini. Bisa jadi berguna sekali pada saat kalian menghitung nilai temannya ngoreksi di sekolah gitu ya misalnya. Nah, di sini pada suatu ujian penerimaan siswa baru terdapat 40 soal yang diberikan. Jadi total di sini totalnya ada 40 soal yang diberikan. Setiap soal dari soal-soal ini ketika benar memperoleh skor 5. Jika salah memperoleh skor negatif 3. Dan tidak dijawab, kita simbolkan dengan T di sini biar gampang. Skornya adalah negatif 1. Di sini ada teman kalian bernama Anissa. Dapat menyelesaikan 36 soal. Kalau dia menyelesaikan 36 soal, soalnya total ada berapa? 40. Berarti 36 soal. Kita uraikan 36 ini, tetapi hanya benar, dia menjawab benar berapa? 30 soal. Sisanya dari 36 yang dijawab, berarti sisanya dijawab salah, ada 6 soal. Total soal 40, berarti si Anissa ini ada soal yang tidak dijawab. Berapa soal yang tidak dijawab? Kurangkan aja, 40 dikurang 36. Sisanya adalah 4. Nah, dari sini yang ditanya adalah berapa nilai yang diperoleh Anissa. Skornya jadi berapa? Skor atau nilai? Berarti jumlahkan saja semua. Dia menjawab benar berapa soal? Ada 30 soal benar. Ketika benar, memperoleh skor berapa? 5. Berarti kita kalikan dengan 5. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah. Ada berapa soal yang salah? Ada 6 soal yang dijawab dengan salah. Dikali berapa? Soal salah dikali dengan negatif 3. Kemudian ada yang tidak dijawab 4 dikalikan dengan negatif 1. Nah, tinggal kita kerjakan satu persatu di sini. 30 kali 5, 150. Ditambah 6 dikali negatif 3, negatif 18. Ditambah 4 dikali negatif 1, negatif 4. Maka hasilnya berapa nih? Kurangkan ini, negatif
150 ditambah negatif 18. Berarti sama aja 150 dikurang 18, lalu dikurangi lagi dengan 4. Berapa jadi jawabannya? 128. Iya, C jadi. Oke, lanjut. Nomor 9 nih cukup gampang. Hasil dari 6 ditambah dengan hasil dari 5 ditambah 6 dibagi dengan negatif 3. Gimana caranya? Ingat, kerjakan dulu yang berada di dalam kurung. Di dalam kurung ada pembagian. Kebetulan di sini juga pembagian. Ingat urutan mengerjakan urutan operasi bilangan. Nih, Ibu selipin ya. Ibu ulang. Urutan operasi bilangan. Yang paling kuat di sini yang pertama adalah operasi yang ada tanda kurungnya. Kalau dalam suatu operasi bilangan ada tanda kurung, kerjakan dulu tanda kurungnya. Yang kedua, di sini ada pangkat. Setelah itu kerjakan kalau ada pangkatnya, pangkat atau lawannya pangkat adalah akar pangkat. Kemudian, yang ketiga, barulah di sini perkalian atau pembagian. Yang keempat, baru ada penjumlahan atau pengurangan. Ya, jadi ini dulu. Kerjakan dulu yang mana? Tanda kurung dulu, kemudian pangkat atau akar pangkat dulu, kemudian kali atau bagi, setelah itu tambah atau kurang. Nah, kalau di sini gampang masih soalnya. 5 ditambah 6 dibagi negatif 3. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. 6 ditambah 5 ditambah 6 dibagi negatif 3. 6 bagi negatif 3. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. 6 bagi 3, 2. Tinggal 5 ditambah negatif 2. Berarti sama aja 5 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, di nomor 10. Fitra melakukan percobaan laboratorium. Sebongkah batu yang bersuhu negatif 6 derajat Celcius. Berarti ada suhu awalnya adalah 6 derajat Celcius. Dipanaskan, rata-rata kenaikan suhu sebesar 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Di sini yang ditanya, jika batu tersebut dipanaskan selama 16 menit. Berapa suhu akhir yang dicapai batu tersebut? Nah, jadi yang perlu kalian ingat dalam mengerjakan soal seperti ini adalah lihat dulu. Dipanaskan 16 menit. Di sini dia mengalami kenaikan 3 derajat setiap 2 menit. Berarti di sini terjadi berapa kali kenaikan? Kita cari dulu dia terjadi berapa kali kenaikan. Gampangnya kita bagi saja 16 menit dibagi dengan 2 menit. Jadi terdapat 8 kali kenaikan. Nah, jadi di sini berarti suhu akhirnya kita bisa cari suhu akhir dari batu tersebut. Suhu awalnya ada negatif 6 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan kenaikannya, dia naik 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Tadi sudah ada terjadi 8 kali kenaikan, berarti tinggal kita kali dengan 8. Nah, jadilah negatif 6 ditambah 24.
Jadi hasilnya berapa? Negatif 6 ditambah 24 adalah 18 derajat Celcius. Oke, dari sini mudah-mudahan bisa menjawab semua. Yang kemarin masih ragu-ragu, yang kemarin masih bingung, semoga semua tidak bingung lagi ya anak ya. Oke, di sini sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin menyampaikan beberapa pesan untuk kalian. Untuk mendapatkan nilai 100, kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya ada 58 ditambah 42 sama dengan 100, 45 dikurang 350 juga hasilnya 100. Yang gampang, 50 kali 2 hasilnya 100, 4.400 dibagi 44 juga hasilnya 100, 10 berpangkat 2 juga hasilnya 100. Di sini semua ada banyak cara untuk memperoleh nilai 100. Ada banyak cara untuk memperoleh nilai sempurna. Nah, di sini matematika mengajarkan kalian gitu ya. Berbeda cara bukan berarti salah. Kalau caranya benar, pasti akan menghasilkan sesuatu yang benar. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda, tapi satu tujuan. Dirgahayu Indonesia, jaya terus Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah.